qadrahu kelawan kadare haid yauman rupane sedina walailatan lan sawengi Pakcara mongko hale lewi akeh walam yabur lan orang ngelewati apa dam ayyujawis tegese ngelewati apa dam aksarahu ing akeh-akeh dam bahwa mengkau utawi dam ma'ana qain ing dalam sertane bersih takhallalahu kang nyela-nyelani ing nako haidun apa haid takhallalahu kang nyela-nyelani apa nako ing haid takhallalahu kang nyela-nyelani apa nako ing haid haidun iku getih haid darah yang tersebut getih haid misalkan kadar haid 24 jam di masa haid keluarnya dan tidak melewati maksimalnya haid itu dihukum haid beserta nako atau bersih di antara haid nako itu bersih di antara haid misalkan Senin haid Selasa enggak, Rabunya haid. Nah, Selasa ini nako, tidak keluar haid. Ini tetap dihukumi haid. Ini menurut kaul yang asoh, yakni kaul sahab namanya. Ada ulama yang mengatakan kalau nako tidak dihukumi haid. Yang haid itu ketika keluar darah saja, meskipun di tengah-tengah haid, nyela-nyelani haid. Ini namanya kaul lakat ya dalam istilah haid namanya kaul lakat tapi enggak sahih kurang masyhur yang paling masyhur itu pendapat yang sahab tetap dihukumi haid meskipun nako kalau masih kalau masih di zaman haid dan meskipun di tengah-tengah haid antara haid tetap dihukumi haid meskipun kalau masih antara haid gitu ya namanya dihukumi haid mubtada'atan iku wadon kang dari kawitan metu darahe metu getihe jadi perempuan yang baru mulai keluar darah namanya mubtada'ah ada yang membacanya mubtadi'ah. Kanat ono sapa mar'ah. Au mutadatan utawa iku mutadah. Wadon kang wis biasa metu getih. Baik mubtada'ah maupun mutadah sama. Wa kharaja lan kejaba bi zamanil haidhi lawan mangsane haid. Apa permasalahan lau baqiyal lamun isa tetep alaiha ing atase mar'ah baqiyatu tuhrin apa sekarine suci kalau keluar darahnya di sisa masa suci maka tidak dihukumi haid. Kandroat kaya yen taningali sapa mar'ah salah satu ayamin ing dalam telung dina ing dalam telung pira-pira dina daman ing geteh. Sumatnai asyara mengko kare-kare ing dalam rolas nakoan ing bersih. Summa salasatan mengko kare-kare ing dalam telung dina daman ing getih. Sumang kotoa mengko kare-kare pedot apa dam. Salah satu mangka utawi telung dino al akhiratu kang akhir damu fasadin iku getih fasad namanya. Jadi yang dihukumi haid itu 3 hari yang pertama. 12 hari ya 12 hari kemudian yang 12 hari itu dihukumi
bersih, suci, tuhar. Yang 3 hari terakhir itu dihukumi suci. Darahnya disebut darah fasad. La haidun ora haid. Paham ya itu ya. Zakarau nutur sapa Nawawi ing damu fasad fil majmu' dalam kitab Al-Majmu'. Bahwa tawi damu fasad waridun iku kang teko ala tabir asli ngatasé tabir kitab asal. Bisinil haidi kelawan sinil haid. Wa tabiri utawi tabir ingsun biqadri kelawan kadar haid kelawan lafadz qadrihi aula iku lebih utama min tabirihi tinimbang tabire al asal. Paham ya yang tadi ya? Sebab tadi yang 3 hari, kalau dijumlah 3 hari, yang pertama dijumlah 12 hari, yang bersih berapa? 15. Ditambah lagi 3 hari jadi berapa? 18. Ya kan? Darah yang terakhir, di 3 hari terakhir, ini kalau dinamakan haid, berarti nanti masa haidnya melebihi daripada 15 hari. Melebihi daripada maksimalnya haid. Ini kan tidak boleh. Nah, maka atau berarti darah di 3 hari yang terakhir itu bukan darah haid, melainkan darah fasad. Biaqalihi rupane tabir biaqalihi. Kalau kitab asal itu menggunakan tabirnya aqallihi. Kalau kitab ini Manhajut Fathul Wahab atau Minhajut Thalibin itu tabirnya biqadrihi. Qadr. Pakainya qadr. Kenapa li'anna aqallahu? Ini hanya perbandingan tabir saja. Biasa. Li'anna aqallahu karena stune paling sithike haid layum kinu iku ora kongang ayaburo apa yang tang lewati apa akal aksarahu ing ake-ake haid. Benar. Kalau qadar kan mencakup yang akal juga mencakup yang aksar. Wa kharajalan kejaba. Bizadati kelawan tambahan ingsun la ma'atul qidam. Al khariju apa? La ma'atokin. Adamu apa sing kejaba adamu apa geti al khariju kang metu ma'atokiha ing dalam sertane toleke dam. Itu keluar darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi. Ini namanya darah tolak, ya, bukan darah haid. Falaisa mongko ora ana apa dam bi haidin iku tetep lawan haid. Kama nau kaya lestune dam laisa iku ora ana apa dam binifasin iku tetep lawan nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah bayi keluar secara sempurna. Fa in abarahu mongko lamun nglewati apa dam ing aksar. Kalau darahnya itu melebihi 15 hari keluarnya, maka bagaimana? Wa kanat hale ono sapa mar'ah aiman tegese wong abaro kang lewat damuha apa geti heman aksara haidi ing ake-ake haid watu samanan diarani apa
Watu samalan diarani sapa man bil mustahadati lawan mustahadah. Mubtada'atan iku mubtada'ah wadon kang dari kawitan metu getihe. Ai awalama tegese ing dalam kawitane perkara ibtada'ah kang dari kawitan ing mar'ah ada mau pegetih mumayyizatan awalam mubtadaha ing dalam kawitane olehe dari kawitan ing mar'ah ada mau pegetih mumayyizatan kang mumayyizah kang iso bedaaken. Lah gambarane mumayyizah itu piye? Di antara gambare kelawan yen to ningali sapa si mar'ah kawiyan ing getih kang kuat wa dhaifan dan kang lemah. Perempuan mumayyizah itu perempuan dalam babakan haid namanya mumayyizah. Yaitu perempuan yang darah yang keluarnya itu ada darah qawi, ada darah dhaif. Ada yang kuat, ada yang lemah. Darah yang keluarnya itu. Kal aswadi kaya ireng, wal ahmari lan abang. Kadang-kadang ireng, kadang-kadang abang misalkan. Bahwa mengkau tawi ahmar dhaifun iku kang lemah. Binisbati kelawan bangsakeun lil aswadi maring kang ireng. Merah itu merah itu lemah dibandingkan hitam. Jadi hitam paling kuat. Darah paling kuat itu hitam, kemudian merah. Kawiyun turiku kang kuat binisbati kelawan bangsakeun lil asqori maring asqor. Asqor itu apa? Kamus. Sawa matang. Asqor. Kamus, lihat. Ada. Asqor itu apa? Langsung aja terjemahnya. Asqor itu kan campuran warna antara ya kagak rago kamus. Sawo mateng. Askor itu merah kekuning-kuningan. Bule ya. Askor itu koyo bule. Askor itu merah kekuning-kuningan. Wal askor utawi askor bule blonde bahasa Jawanya. Akwa iku luwih kuat minal asfari tinimbang kuning. Bahwa utawi al asfar akwa iku luwih kuat minal akdari tinimbang butek. Jadi darah haid paling kuat itu hitam, kemudian merah. Kemudian merah kekuning-kuningan, blonde. Kemudian kuning. Kemudian keruh. Paling rendah dari segi kekuatannya darah yang berwarna keruh. Wama utawi geteh lahu kang iku tetep kedue ma raihatun utawi gondo karihatun kang basin kang den sengiti akwa iku lebih kuat mimma tinimbang geteh la raihata kang ora ana gondo iku maujud lahu kedue ma darah yang bau itu lebih kuat daripada darah yang tidak bau. Wasakhin utawi kang kental akwa iku lebih kuat minar raqiqi tinimbang kang cuer. Darah yang kental itu lebih kuat daripada darah yang cair. Fal aqwa muka utawi kang lebih kuat ma iku perkara sifatu kang utawi pira-pira sifate ma minnatin nyatane basin wa sakhinin lan kental wa kuwatinan kuat wa kuwati launin lan kuwate warna aksaru iku luwih akeh. Ini makanya ada pembahasan khusus
tentang haid, sebab di dalam haid itu banyak sekali permasalahan. Dalam masalah warnanya saja tuh, yang kuat dan yang lemah itu kan ada satu sisi kuat semua, warnanya hitam, kental, bau, kuat semua. Ada yang warnanya hitam, kuat, tapi tidak kental, cair. Ya, tapi tidak bau. Nah, ini kan gimana? Jadi perlu memang sangat detail, makanya dalam kitab apa itu karangan Imam Al-Haramain tuh, Al-Basit ya, Nihayatul Matlab itu hampir sepertiga, kalau diceritakan sepertiga beberapa membahas masalah haid. Itu saking banyaknya permasalahan dalam haid. Jadi haid itu termasuknya sulit-sulitnya bab, min awisil bab. Ya, sulit. Makanya kadang heran gitu, ulama kok bisa gitu menerangkan permasalahan yang dialami oleh wanita secara detail. Ini luar biasa. Fayurajahu mongko den unjukaken ahadud dameni apa salah sijine getih loro bima kelawan perkara zada kang tambah apa ma minha saking sifat. Fa ini stawaya mongko lamun podo apa dama ini fa bisa bakti mongko kelawan kang dingin. Yang dihukumi haid itu yang dulu, maksudnya yang duluan keluarnya, kalau sama kuatnya atau sama lemahnya. Fadhaifu mongko utawi kang lemah, getih kang lemah. Wa in tola ala senajan dawa apa dhaif. Istihadatun niku istihadah. Wal qawiyu utawi getih kang kuat, haidun niku haid. Kalau ada darah yang kuat dan yang lemah, maka yang lemah dihukumi istihadah, sedangkan yang kuat dihukumi haid. Ilam yangkus lamun ora kurang. Apa al-qawi an aqolihi saking sitie paling sitie haid. Ya jelas, asalkan darah yang qawi itu tidak kurang dari minimal haid. Wala abarulan orang lewati apa al-qawi aksarau ing ake-ake haid. Dan juga tidak melewati maksimal haid. Wala naqasalan ora kurang apa wala naqasalan ora kurang adhaifu apa getih kang lemah an aqoli turin saking paling sitie suci. Saking paling sitie suci. Begitu juga dengan syarat darah yang lemah tadi itu tidak kurang dari minimal suci, yakni 15 hari. Biqaidin kelawan qaid zitu kang nambah ingsun ing qaid biqauli kelawan ucapan ingsun bilaan hale nuli-nuli. Ngene gambarane bi ayakuna gambare kelawan yen taono apa dam atau apa dhaif khamsata asyara iku 15 yauman apane dina muttasilatan hale kang sambung faksara maka hale luwih akeh. Satu hari keluar darah hitam. Terus kemudian hari berikutnya darahnya merah semua sampai 15 hari. Baru darah hitam lagi. Maka darah hitam yang pertama yang satu hari itu dihukumi haid, darah yang merah 15 hari dihukumi istihadah, darah yang hitam yang kedua setelah 15 hari darah haid gitu. Paham ya? Kalau kurang dari 15 hari darah merahnya tadi, misalkan darah merahnya cuma 14 hari, ya, yang ke-15-nya, katakanlah yang ke-15-nya, itu ternyata darah warna
hitam. Waduh, maka bagaimana nih? Ini repot. Maka dari mulai darah pertama sampai darah hitam itu head semua. Ya kan? Darah pertama darah hitam. Kemudian misalkan berapa hari? 14 hari jadi berapa? 15 hari kan? Nah iya, 15 hari. Darah hitam kemudian. Oh berarti nanti darah yang dikumian itu darah yang pertama sampai 15 hari. Sedangkan darah hitam ini nanti dihukum yang lain lagi. Nah memang sulit. Itu darah yang hitam itu malah justru nanti dinamakan darah istihadah. Kalau tadi kalau 14 hari darah doifnya. Ya, kalau 13 hari ya darah yang ke-14 harinya kan darah hitam. Ya berarti head semua. 14 tambah 1 kan 15 pas. Nah itu apa gambarannya. Paksaro. Takodama pada ugo dingin nih alqawiyo apa getih kang kuat alaihi ngatasi dhaif au ta'akhara utawa ngeri apa qawi au tawassato utawa nengan-nengai apa qawi bikhilafima kelawan sulaine permasalahan lauroat lamun ningali sapa mar'ah yauman ing dalam siji dina aswada ing kang ireng wa yaumaini lan rong dina ahmara ing kang abang wa kadzalan eling kaya iki sateruse ila akhir syari tumuka maring akhire wulan li adami tisali khamsata asyara krana ora sambunge 15 minad dhaifi saking kang lemah. Kalau perempuan ini melihat darah atau melihat darah satu hari hitam, kemudian 2 hari merah. Kemudian lagi hitam lagi gitu. 1 hari hitam, 2 hari merah. Kemudian hari ketiga berarti ya. Atau hari berikutnya hitam lagi. Ya, hari berikutnya 2 hari merah lagi. Berikutnya hitam lagi. Pokoknya yang merahnya nggak sambung sampai 15. Maka yang lemahnya ini yang merah itu dihukumi haid. Sebab apa? Sebab yang merah atau yang lemah itu kurang dari minimal suci. Paham ya? Kalau yang merahnya apa ya 15 hari kan sudah jelas. Jadi syaratnya itu darah yang lemah itu tidak kurang dari minimal suci. Kalau mau dihukumi yang qawi itu haid, yang doib itu istihadah dengan syarat yang doib itu tidak kurang dari minimal suci. Ya, kalau tadi kan cuma 2 hari, ya kan? Hari pertama hitam, hari kedua, ketiga merah, hari keempat hitam lagi. Hari ke 56 merah, hari ke-7 hitam lagi. Pokoknya misalkan seperti itu. Ini hari nanti apa? Darah yang doibnya itu tetap dihukumi haid.
Karena apa? Karena syaratnya itu doib tidak dihukumi haid itu syaratnya harus tidak boleh kurang dari minimal suci, yakni 15 hari. Ila akhir syahri, temu kamaring akhir bulan. Di adami tisali khamsata asyara. Karena ora tetemune 15. Nah, dhaifi saking darah kang lemah, ketika lemah. Faya mengka utawi simara faqidatun iku wong kang kesepen sarton ing syarat. Lima saking perkara dzikir kang diturut apa wa sayatilan bakal teko bayanu hukmiha apa nerangaken hukume faqidah. Jadi apa ya, sebenarnya memahami darah itu harus berurutan. Adanya dari awal tuh dia paham, ya. Kemudian keterangan berikutnya dia harus akan sambung terus, maksudnya keterangannya akan sambung. Jadi kalau dari awal tuh nggak paham atau dari awal itu paham tapi hilang pemahamannya misalkan, itu nanti berikutnya dia sulit memahami, sulit karena berurutan terus. Ya apalagi kitabnya seperti ini, nggak dikasih step-step tuh. Ya kalau kan enak kalau kitab yang praktis tuh ada kitab contohnya kitab Risalatul Mustahadho kan menerangkan haid praktis. Kasusnya ada gini, kalau kasusnya gini, kasusnya gini enak. Kalau ini kan Fathul Wahab itu tidak berkasus per kasus, tapi menerangkan secara keterangan, ya. Sebenarnya keterangannya itu belum sempurna, ya. Nah, sehingga ada ya pasti itu ada yang namanya itu pemahaman yang tertangguhkan. Makanya nanti dalam kitab Fatwa Masalah Haid itu selalu beliau dawuh wasayati bayanu hukmiha. Wasayati bayanu hukmiha artinya apa? Akan datang penjelasan hukumnya. Kasusnya sudah disebutkan tapi hukumnya belum, gitu. Gimana terus solusinya ya kita baca sambil memahami saja, gak usah diterangkan. Ya. Al-kana tutawa ana. Sapa simarah mubtada'atan iku mubtada'ah. La mumayyizatan. Ora kok mumayyizah. Mubtada tapi enggak mumayyizah. Enggak mumayyizah itu piye? Darah yang keluarnya itu sama sifatnya, hitam semua, merah semua, atau hitam semua, kental semua dari sama. Tapi kalau beda, yang pertama hitam kental, yang kedua hitam cair, ini kan ada agak beda sifatnya namanya. Ini masih mumayyizah. Yang ghairu mumayyizah itu keluarnya sama sifatnya. Seperti yang pertama hitam kental, yang kedua dan seterusnya hitam kental terus. Yang pertama merah cair, yang kedua dan seterusnya ya gitu, merah cair terus. Namanya apa? Ghairu mumayyizah. Ya. Biandrat gambare kelawan yen ningali sapa mar'ah ing dam disifatin kelawan siji sifat kan gitu. Jadi yang menjadi permasalahan dalam haid itu kebanyakan yaitu orang-orang yang mubtadaah, yang ghairu mumayyizah. Kalau mubtada gampang, urus mubtada kok, tinggal mengikuti kebiasaan. Kebiasaan itu kan cukup dengan satu kali. Pernah pengalaman haid satu kali itu sudah dihukumi mubtada. Kalau mubtada itu yang belum pernah mengalami baru keluar haid pertama kali namanya mubtadaah. Kalau mubtada yang pernah mengalami meskipun satu kali. Gitu. Nah, ini ada mubtadaah ya. Mubtadain darahnya itu kacau balau gitu. Ya. Darahnya kacau balau mubtada ini.
dan darahnya itu sampai melebar sampai lebih 15 hari. Ini gimana dah? Ini ditafsir kalau maizah gini, kalau ghairu maizah gini. Kalau maizah tadi sudah ya, kalau maizah yaitu apa? Nanti yang dihukumi haid itu darah yang qawi. Sedangkan yang doib dihukumi istihadah. Kalau maizah dengan syarat tadi yaitu apa? Yang qawi tidak kurang dari minimal haid dan tidak melewati maksimal haid. Yang doib tidak kurang dari minimal suci. Itu syaratnya. Bah, kalau ghairu maizah ini gimana? Au maizatan atau maizah? Biar raatu gambarnya kelawan yen ningali sapa si mar'ah ingdam lakin faqadat tetapi ini kesepen sapa mumayyizah syarton ing syarat mimma saking perkara dzukira kang diturut apa minas syurutik saking pira-pira syarat. Fahadua mengkau tawi hada mustahadhah yaumun iku sedina wa lailatun lan sewengi. Oh enak ya. Waturu lan utawi sucine mustahadhah tisun wa isruna iku 29. Kalau mubtadaah yang ghairu mumayyizah, maka yang dihukumi haid itu yang 1 hari. Dia itu baru pertama kali haid padahal ya sudah mencapai dari 15 hari sampai 20 hari misalkan. Maka bagaimana? Maka yang dihukumi haid yang cuma 1 hari. Ya tentunya asalkan 24 jam perkiraan 1 hari itu mutasil. Ya kalau tidak 24 jam berarti ya sampai berapa hari dia 24 jam, nah sampai 3 hari, ya berarti 3 hari haidnya. Adapun sisanya istihadah semua. Enak. Nah, kalau memang benar-benar 1 hari haidnya 24 jam, sisanya semuanya itu istihadah. Ya kan? Kalau di sini contohnya ekstrim. Perempuan baru pertama kali keluar haid full 1 bulan. Maka yang dihukumi haid cuma 1 hari, ya. Adapun yang 29 dihukumi istihadah. Nah, itu perempuan yang mubtadaah dan ghairu mumayyizah. Begitu juga perempuan yang mubtadaah yang mumayyizah. Mumayyizah yang apa? Mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Ya ini tadi tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan darah doibnya tidak kurang dari 15 hari. Darah qawinya tidak kurang dari minimal haid dan tidak melewati maksimal haid. Itu syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, meskipun mumayyizah, maka yang dihukumi haid cuma 1 hari. Adapun sisanya itu namanya darah istihadah gitu aja. Ya paham ya? Tapi dengan syarat yang 1 hari ini memang mencapai kadar 24 jam gitu. Aduh. Udah jelas ya, maizah dan ghairu maizah. Maizah itu apa? Maizah itu ya yang keluar, yang darahnya itu apa? Bermacam-macam sifatnya. Ada yang qawi, ada yang doib. Kalau yang ghairu maizah, darahnya itu sifatnya sama. Yang ghairu maizah. Bisyartin kelawan syarat, zitu kang nambahi ingsun ing syarat. Biqauli kelawan ucapan ingsun in arafat lamun ngerti sapa si mar'ah. Waktab tidak idami ing waktu dari kawitane getih. Waduh. Iya. Kalau berarti kan kalau mengetahui waktu mulainya darah, mulai keluarnya darah. Karena kadang-kadang ada perempuan yang tidak mengetahui saya mulai keluar darahnya kapan ya, sejak kapan ya. Oh, kalau nggak percaya tanya para istri, banyak tuh pengalaman. Bingung istri pun banyak. Ini kapan, sejak kapan ya mulai keluarnya lah. Ada yang tahu, ada yang lupa. Makanya penting sekali seorang istri itu apa? Menyiapkan absensi haid. Ya, itu penting karena berkenaan dengan ibadah.
Nah, perempuan yang nggak tahu awalnya kapan keluarnya darah, ini namanya ada lagi mutahayyirah namanya. Wa illa lamun ora arafat fa mutahayyiratun mongko iku mutahayyirah. Oh, wadon kang bingung. Yaitu maksudnya mutahayyirah iki perempuan yang tidak tahu awal keluarnya darah. Bahasa tiran bakal teko bayanu hukmiya apa jelasaken hukumnya mutahayyirah. Yes. Wahai su utliqatan ing dalem nggon sekirane den ucapaken al mumayyizatu sapa mumayyizah fal muradu mengko utawi kang den karepaken biha kelawan al mumayyizah al jami'atu iku wadon kang ngumpulaken li syuruti ing pira-pira syarat asabiqati kang dingin wa fadalan awa ibadah tabiri apa tabir ingsun lima saking perkara zukira kang ditutur apa ma anna faqidata syartin ing setuhune wadon kang kesepen syarat mimma saking perkara zukira kang ditutur apa ma sama iku den arani apa faqidah mumayyizatan ing mumayyizah aksama halis wali perkara yuhimu kang awe salah cipta ingma kalamul asli apa kalame kitab asal. Iya yes, gitu. Au kanat utawa ana sapa mar'ah mutadatan iku mutada wadon kang biasa metu darah. Bian sabako gambare kelawan yen to dingini lah kedue mutada haidun apa haid waturunan suci. Wis tahu ya wis pernah tahu apa wis tahu metu darah. Nah, iki jenenge mutada. Baya hale utawi mutada atau mar'ah zakiratun iku kang eling lahuma kedua haid wa tuhur. Biyen niku aku tahu haid meskipun baru satu kali. Haidnya itu biyen niku rong dino. Sucine pira berarti sucine? 28 dino. Eling deh. Maka bagaimana? Nah, kalau dia itu kemudian mengalami hal semacam ini, darahnya itu macam-macam sifatnya melebihi daripada 15 hari, dia tinggal ikut kebiasaannya aja gitu. Wa ghairu maizatin. Lan orang mumaizah, orang kang bedaaken, orang mumaizah. Kama kaya barang yulamu kang den kawari apa ma mimasaki perkara yati kang bakal teko apa ma. Faturadu hukume mutada gampang apa faturadu mongko iku den balikaken sapa mutada ilahi maring haid batur. Biasane piye? Haide pirang dino, sucine pirang dino, iku wae melu iku. Qadron apane kadare waktan lan waktune. Watas betulan tetep al adatu apa adat. Ilam takhtalif lamun ora beda-beda apa adat bimaratin kelawan saambalan. Liana karena sedunia adat fi muqabalatul ibtida ikut teping dalam perbandingannya ibtida. Pamam noko tawi wong hadat iku lamun haid sapa man fi syahrin ing dalam sebulan khamsatan ing dalam 5 dino. Sumastuhidat moko kari-kari istihadah sapa man ruddat moko den balikaken sapa man ilal khamsa maring 5 dino. Gampang kan? Pernah satu kali keluar haid 1 bulan itu 5 hari. Kemudian di bulan kedua dia malah mengalami istihadah. Artinya apa? Melebihi keluarnya darah melebihi darah yang keluarnya itu melebihi berapa? 15 hari. Ini kan dia mengalami istihadah namanya. Maka bagaimana itu? Rudat ila khamsah. Ya tinggal apa? Tinggal mengikuti bulan yang pertama. Kama turadu kaya oleh den balikaken sapa man ilaiha maring khamsah. Lau takarrarot. Lamun bulan baleni apa khamsah.
karuan toh. Wa kharaja. Jadi dalam ibarat ya biasanya kalau ada keterangan kama atau kayak itu menunjukkan masalah yang disebutkan setelah kama itu masalah yang maklum ya, masalah yang maklum. Jadi kama turaddu ilaiha laut takarat karuan. Nebis bulan-bulan bulan balen biasanya sebulan nu limang dino, kemudian dia istihadah ya wis balen ini limang dino. Darah headnya, yang lainnya apa istihadah gampang. Nah ini malah sing ini baru pertama kali headnya 5 hari. Bulan kedua mengalami istihadah. Bagaimana ini headnya? Berarti apa? Mengikuti bulan yang pertama gitu. Wa kharajalan kejaba bi ziyarati kelawan tambahan ingsun ilam takhtalif. Lamun ora beda-beda. Apa ma permasalahan? Lawis talapat. Lamun beda-beda apa ada? Beda-beda. Ada bulan pertama misalkan 5 hari, bulan kedua 6, bulan ketiga 4 misalkan. Takarrara fa'in takarrara mongko lamun kabulan balik ada apa hubungan wantazamat lan runtut ada tu apa kebiasaan mar'ah wanasiatan lali sapa mar'ah intizomaha ing runtute adat aulam tantazim utawa ora runtut apa adat aulam yatakarrar utawa ora bulan balen ada apa hubungan wanasiat lan lali sapa mar'ah nobata ing giliran itu nih darah metune itu darah anobata ing giliran akhirat akan akhir bima ing dalam takarrara au lam yatakarrar hayyadot mongko ngukumi head sapa si wong sapa si mar'ah aqallan nabi aqallan nuwabi ya aqallan nuwabi ing paling siti giliran mikir dhewe bae wahta totan hati-hati sapa si mar'ah bisa ing dalam tambahan kama kowe barang yulamu kanit kawari apa mak saking perkara seati kang bakal teko apa mak awalam tangsah utawa lali sapa si mar'ah ing naubah rudat moko den balikaken sapa mar'ah ila maring naubah wahta tot lan hati-hati sapa si mar'ah bisa ing dalam tambahane ing kana lamun tenemu apa zaid awalam tangsah utawa lali sapa si mar'ah intizamal adati ing runtute kebiasaan lam tasbut moko ora tetep apa ada illa bimarratani angin kelawan rong ambalan kalau hadat moko lamun haid sapa si mar'ah bisari ing dalam sebulan salasatan ing dalam 3 dino wa fisani atin ing dalam bulan kang kaping pindho kamsatan ing 5 dino wa fisalisatin ing dalam bulan kang kaping 3 sabatan ing 7 dino Suma ada mau kari-kari balik. Daru apa hubungannya si mar'ah hari bulan pertama 3 hari headnya, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, kemudian bulan keempatnya 3 hari, bulan kelimana 5 hari, bulan keenam 7 hari lagi. Namanya ada dauruha. Hakada eling kaya iki saterusé. Cuma stuhidat muka kari-kari istihadah sapa si mar'ah fisyaring dalam bulan as-sabi kang kaping 7. Rudat moko dibalikaken sapa mar'ah ing dalam sabi ila salatatin maring 3 dino. Kan bulan pertama headnya 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari,
Kemudian kembali lagi. Bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Bulan ke-7 dia istihadah. Waduh, maka bagaimana nih darah haidnya? Ruddat fihi ila salasa. Giliran yang ke-7 ini kan gilirannya darah yang 3 hari kan? Ya kan? Maka bulan yang ke-7 ini yang dihukumi darah haid cuma 3 hari. Selebihnya istihadah. Seperti itu. Paham kira-kira nih? Nih ya pengweda kudune sing ngaji. Wa fi samini lan ing dalam bulan kang kaping 8 ila khamsatin maring 5. Nanti bulan ke-8-nya 5 hari. Misalkan istihadah lagi gitu. Wa fi tasil lan ing dalam bulan kang kaping 9 ila sabatin maring 7 dina. Bulan ke-9-nya 7 hari. Itu. Karena pas daurnya yang 7 hari kan. Naubahnya yang 7 hari. Wa kadalan ing kayak itu terus wa alam soal. Bahas head pusing.